Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, Ibu akan menjelaskan tentang teori-teori sosiologi sastra. Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi karya sastra, yang membahas kenyataan yang terdapat dalam karya sastra dalam hubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, dan menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis masyarakat. Yang pertama, sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca. René Wellek dan Austen Warren menawarkan ada 3 jenis sosiologi sastra, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Membedakan antara sosiologi sastra yang mengkaji konteks sosial pengarang, sastra sebagai cermin masyarakat, dan fungsi sosial sastra. Menurut Wellek dan Warren, sosiologi pengarang memasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra. Sedangkan sosiologi pembaca mengkaji pembaca yang pengaruh sosial karya sastra. Sosiologi sastra yang mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat, mengkaji sejauh mana sastra dapat dianggap sebagai mencerminkan keadaan masyarakat. 2. Tokoh sosiologi sastra lainnya. Yang pertama itu ada Karl Marx, adalah seorang ahli ekonomi dan sosiologi yang mengembangkan teori sosiologi yang disebut dengan teori Marxis bersama rekannya Friedrich Engels. Marx merumuskan premis dasar bahwa bidang ekonomi menentukan bidang politik dan pemikiran manusia. Selanjutnya, Emil Durkheim. Ia memandang masyarakat sebagai suatu bentuk solidaritas sosial. Emil Durkheim membagi solidaritas ke dalam 2 tipe. Yang pertama, solidaritas mekanik. Tipe solidaritas ini memiliki kecenderungan pada suatu pembagian kerja yang bersifat minim, sehingga menguatkan kecenderungan pada homogenitas. Yang kedua, solidaritas organik. Dalam tipe masyarakat solidaritas organik, adanya kepercayaan bersama bukan lagi menjadi hal yang cukup penting. 3. Alan Swingwood. Terdapat 3 konsep yang dikemukakan oleh Swingwood berkaitan dengan sastra dan masyarakat. Yang pertama, sastra sebagai cermin atau refleksi zaman. Karya sastra dapat digunakan untuk melihat suatu fenomena dalam masyarakat yang terjadi pada masa tersebut. Yang kedua, sastra dilihat dari proses produksi pengarangannya. Menurutnya, kebangkitan penerbitan murah dan produksi massa telah menggeser kedudukan para penulis dari kemerdekaannya menjadi sebuah profesi. Konsep yang ketiga, sastra dalam hubungannya dengan kesejarahan. Swingwood menyatakan bahwa pengarang dan kekaryaannya memiliki implikasi yang dalam terhadap manusia dan kondisi sosialnya. 4. Gramsci. Gramsci memperkenalkan istilah masyarakat sipil untuk mengungkapkan cara yang kompleks yang di dalamnya terdapat persetujuan. Individu maupun sebuah kelompok masyarakat memerlukan kekuasaan untuk dapat memaksa orang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Mungkin hanya itu penjelasan Ibu dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.